para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 9 Juni 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib, telah memilih Santa Perawan Maria, bundanya, untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, gerejamu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anaknya, serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab saat itu adalah hari besar, maka datanglah seorang orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk merenungkan salah satu momen paling mendalam dan penuh makna
dalam kisah sengsara Yesus, yaitu saat ia bergantung di kayu salib dan seorang prajurit menusuk lambungnya sehingga darah dan air mengalir keluar. Peristiwa ini bukan hanya gambaran penderitaan fisik Yesus, tetapi juga syarat dengan makna teologis yang mengungkapkan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dalam masa biasa ini, di mana kita merayakan Santa Peran Maria Bunda Allah, kita diajak untuk merenungkan misteri kasih dan pengorbanan Kristus Sang Putra Maria yang terus hidup dan memberi kehidupan bagi kita semua. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita melihat Yesus yang tergantung di salib bersama dengan beberapa tokoh penting. Maria, ibunya saudara perempuan Maria, dan murid yang dikasih Yesus. Kehadiran mereka di kaki salib mengingatkan kita akan kesetiaan dan cinta yang mendalam, bahkan di saat-saat penderitaan yang paling berat sekalipun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saat Yesus menyerahkan nyawanya, seorang prajurit menusuk lambungnya dengan tombak, dan keluarlah darah dan air. Simbolisme darah dan air ini sangat kaya maknanya dalam tradisi gereja. Darah melambangkan pengorbanan Yesus yang menebus dosa manusia, sedangkan air melambangkan kehidupan baru yang diberikan melalui sakramen baptis. Dengan demikian, dari luka Yesus yang terbuka mengalirlah sumber keselamatan dan kehidupan rohani bagi seluruh umat manusia. Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, di mana darah dan tubuhnya menjadi makanan dan minuman rohani bagi kita. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus menjadi lambang kasih yang tak berkesudahan dan anugerah yang terus mengalir bagi kita yang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lebih jauh kisah ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana penderitaan dan pengorbanan Yesus bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan jalan keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Dalam setiap penderitaan dan tantangan hidup kita, kita diajak untuk bersatu dengan penderitaan Kristus. Percaya bahwa melalui salib dan kasih-Nya, kita memperoleh pengharapan dan kekuatan baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, marilah kita terus membuka hati untuk menerima kasih dan anugerah yang mengalir dari luka Yesus di kayu salib. Semoga kita selalu ingat bahwa dari pengorbanannya yang penuh kasih, kita memperoleh hidup baru dan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan iman dan pengharapan. Marilah kita berlangkah maju bersama dan terus berdoa agar darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus menguduskan hati kita, membaharui iman kita, dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup sebagai murid-murid-Nya yang setia. Semoga kita menjadi saksi kasih-Nya yang hidup di dunia ini, membawa damai dan keselamatan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.